Pemirsa, bursa pergantian calon Panglima TNI kian mengerucut pada dua nama. Adalah KSAD, Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang digadang-gadang berpotensi menjadi calon Panglima TNI. Lalu apa kriteria penting yang harus dimiliki kandidat untuk memenangkan pilihan Presiden Joko Widodo? Apa pula pekerjaan rumah yang menanti calon Panglima? Laporan utama dengan tajuk Siapa Calon Panglima TNI Pilihan Joko Widodo. Bursa pergantian Panglima TNI terus bergulir seiring Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021. Ada 3 kandidat dari 3 matra yang diproyeksi menjadi pengganti Hadi, antara lain Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kasal Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Namun dalam perkembangannya, bursa calon mengkerucut pada 2 nama, yaitu Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kasal Laksamana Yudo Margono. Sedangkan Kasal Marsikal Fajar tidak dimasukkan dalam daftar terkuat karena Panglima TNI sekarang ini berasal dari matra Angkatan Udara. Andika Perkasa dan Yudo Margono memiliki rekam jejak mumpuni dengan catatan karir militer cemerlang yang kian menguatkan potensi keduanya. Yang bersaing ketat yaitu Pak Andika dan Pak Yudo dari darat dan dari laut. Tapi memang ada plus minus di antara keduanya ini. Saya melihat dari laut memang masa kerjanya lebih panjang dari Pak Andika 2 tahun ya. Tetapi ada catatan kemarin dalam kasus Nanggala itu, ada catatan penting. Kemudian Pak Andika ini relatif di luar aspek masa kerja dia lebih unggul. Satu dari sisi pengalaman dia cukup kompleks, cukup kuat. Kemudian dari sisi pendidikan cukup bagus. Kemudian dia juga lama di intelijen. Ini penting karena sifatnya seorang pimpinan itu kan harus mengetahui ancamannya seperti apa. Dan yang paling penting Pak Andika ini adalah Pak Andika ini pernah menjadi Danpas Pampres. Pasti itu dia lebih dekat dengan presiden. Dan presiden pasti akan memilih panglima itu yang dekat dengan beliau. Itu udah wajar dan sangat normatif gitu. Pak Yudo pernah menjadi dengan jabatan di laut cukup lengkap juga, cukup lengkap. Kemudian menjadi Panglima Komando Wilayah Pertahanan ya. Itu kan membawai 3 angkatan juga. Kemudian ketika kemarin pada waktu Covid juga cukup teruji. Beliau menangani ketika pertama kali Covid. Nah, kalau kita melihat bahwa ada ancaman aspek laut, ancaman di laut, terutama di Laut Cina Selatan, memang Pak Yudo bisa diunggulkan. Melihat ancaman itu, melihat ancaman bahwa potensi konflik Laut Cina Selatan itu penting gitu loh. Maka diperlukan sosok panglima yang mempunyai kemampuan lebih di mata laut itu akan mengarah kepada yang tepat sebagai Panglima TNI yang baru adalah seorang yang memang memiliki tidak saja pengetahuan militer yang mumpuni, dia kenyang dengan pengalaman organisasi, pengalaman tempur, penempatan di pos-pos strategis, tapi juga dia mesti memiliki jaringan atau kemampuan bekerja sama yang baik dengan pihak-pihak luar negeri maupun dalam negeri. Mengapa demikian? Karena sifat ancaman pertahanan di masa depan itu sendiri yang memang tidak melulu bisa ditangani oleh kekuatan militer saja. Ya, pada dasarnya pertama menyelesaikan
restrukturisasi gelar TNI karena adanya organisasi baru Kogapilhan. Dan dengan adanya Kogapilhan ini diharapkan penggunaan kekuatan TNI jauh lebih efektif karena Indonesia kemudian terbagi menjadi 3 wilayah pertahanan. Tapi kendala utamanya, solusinya ada di Pak Menhan, di Pak Prabowo, karena kendala utamanya adalah kendala alokasi anggaran yang harus dibelokkan untuk COVID, sehingga belanja modernisasi termasuk untuk penyiapan infrastruktur organisasi gabungan itu menjadi tersendat. Karena itu penting juga untuk memperhatikan bahwa Panglima TNI yang baru itu harus memiliki chemistry yang kuat dengan Pak Menhan, Pak Prabowo, karena merekalah yang kemudian akan menentukan arah modernisasi dan gelar organisasi TNI ke depan. Calon Panglima TNI nantinya tentu akan menghadapi pekerjaan rumah yang tak sedikit. Tantangannya pun tentu berbeda dan kian menantang. Apa hal krusial yang harus dimiliki seorang calon Panglima TNI yang harus menghadapi berbagai pekerjaan rumah saat ini? Yang melihat permasalahan. Ya, permasalahannya kan ya kalau kita melihat secara global itu ya masalah ya mungkin moralitas prajurit, lalu juga situasi teroris, lalu juga ada beberapa undang-undang yang terkait tentang fungsi TNI yang masih dalam yang butuh revisi atau yang akan harus dibahas di DPR. Terus juga modernisasi peralatan, lalu hubungan antara TNI Polri ya walaupun di atasnya itu erat, tapi kan di bawahnya ini masih sering terjadi friksi. Ya inilah yang harus menjadi PR tugas Panglima TNI akan datang ke depannya itu. Nah untuk menyelesaikan ini ya kalau pandangan saya semua kepala staf ini mampu untuk menjalankan tugas fungsi tersebut. Baik dari sisi kemampuan, sisi pengalaman, ya, sisi kecakapan dalam bekerja, semuanya ini bisa. Tapi sekarang tergantung bagaimana seleranya presiden tentunya. Kalau saya sih melihat sebenarnya tidak ada kan aturan yang mengharuskan pergiliran itu. Itu kan adalah sebuah tradisi yang dibangun pada masa pemerintahan Pak SBY. Saya kira yang paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan yang sekarang yang seperti saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita mempersiapkan pertahanan kita ke depan dengan berbagai tantangan-tantangan yang bersifat asimetrik dan sebagainya gitu. Ini yang menurut saya kita perlu hadapi. Termasuk kita ini di masa tahap ketiga dari MEF kan, Minimal Essential Force tahap ketiga. Ini juga memerlukan satu rencana jangka panjang yang seperti yang dipaparkan oleh Kementerian Pertahanan kemarin yang saya kira memang kita butuhkan untuk jangka waktu ke depan. Jabatan Panglima TNI merupakan posisi strategis dalam tatanan negara. Siapapun Panglima TNI yang terpilih nantinya harus bersiap menghadapi beragam persoalan dan tantangan sesuai perkembangan zaman.